Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Les Kelas Unggulan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kekongruenan dan kesebangunan. Nah, sebelum masuk materi, materi yang kita bahas pada ketemuan kali ini adalah kekongruenan. Nah, apa itu kekongruenan sendiri? Nah, sebelum itu kita lihat bentuk-bentuk kongruen dan yang bukan dalam kehidupan sehari-hari atau di sekitar kita, sehingga nanti coba kalian telaah atau kalian pahami apa itu kongruen. Nah, yang pertama coba kalian lihat dari gambar ini, gambar yang A. Kalian bisa lihat gambar A digambarkan dua buah mobil dari bentuknya sama, warnanya juga sama. Pada gambar B ditunjukkan dua gambar mobil, sama-sama mobil, tapi yang pertama punya bak terbuka dan yang satunya tidak bak terbuka. Warnanya pun berbeda. Nah, ternyata pada gambar A disebut dengan mobil yang kongruen. Ya, pada gambar A dia disebut dengan mobil yang kongruen. Dari yang memiliki warna sama dan bentuk yang sama. Sedangkan pada gambar B tidak kongruen. Tidak kongruen. Pertama, dari baknya yang berbeda. Di sini bak terbuka, sedangkan yang sini tidak bak terbuka, warnanya dia merah dominan, sedangkan yang satunya bukan warna merah dominan. Nah, kira-kira apa itu kongruen? Dari sini sudah bisa diambil kesimpulan. Oke, kalau masih belum, kita cari gambar yang lain. Selanjutnya saya menyediakan gambar yang sama. Gambar A, dua buah kursi yang memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama, namun memiliki motif yang berbeda. Bentuknya sama, ukurannya sama, tapi motifnya berbeda. Sedangkan pada gambar B, bentuknya sama, warnanya sama, namun ukurannya berbeda. Yang ini dia lebih besar, sedangkan yang satunya lebih kecil. Yuk, ternyata dari kesimpulan yang ada, gambar A itu dia kongruen. Gambar A kongruen. Sedangkan gambar B dia tidak kongruen. Yo, masih bingung atau bisa ditelaah dengan baik. Tadi gambar pertama, kemudian gambar kedua. Kalau masih belum bisa dipahami, kita masuk ke gambar yang ketiga. Pada gambar ketiga, di sini ada untuk yang pertama diperlihatkan figura. Panjangnya sama, 40 x 60. 40 x 60 sama, tapi gambarnya berbeda di sini. Ukurannya sama, 40 x 60, 40 x 60, tapi gambarnya dia berbeda. Di sini mungkin gambar taman, ada danaunya, di sini gambar pegunungan di hutan seperti itu. Untuk yang kedua, ukurannya berbeda. Ukurannya berbeda dia lebih kotak dan dia panjang, tapi gambarnya sama, temanya bunga. Dia sama-sama bunga. Namun secara kesimpulan, gambar yang pertama dia kongruen, sedangkan gambar yang kedua dia tidak kongruen. Nah, dari sini ada yang sudah bisa dari ketiga gambar tadi menarik kesimpulan apa itu kongruen. Dari pertama, saya beri sedikit bocoran. Yang gambar pertama, bentuknya sama, warnanya juga sama. Untuk gambar kedua, bentuknya sama, tapi ketika dikasih ukuran yang berbeda, dia tidak kongruen. Ketika gambar terakhir, bentuknya sama,
Walaupun gambarnya berbeda, dia disebut kongruen. Nah, kira-kira apa kongruen itu pada kehidupan sehari-hari? Kongruen adalah benda yang sama persis berdasarkan bentuk dan ukuran, ya. Ini pada dalam kehidupan sehari-hari, suatu benda ketika ditanyakan dia kongruen, dia berdasarkan bentuk dan ukuran, dia sama ya. Jadi bentuknya sama, ukurannya juga sama. Dia disebut kongruen. Nah, pada pembahasan kali ini kita membahas kongruen dalam bentuk bangun datar. Nah, bisa dilihatkan kongruen dua buah bangun bangun datar dikatakan kongruen dengan syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang seperti apa? Silakan lihat di contoh gambar. Saya berikan dua bangun datar yang kongruen. Di sini saya punya bangun KLM. Di sini saya punya bangun KLM. Sedangkan bangun satunya adalah PQRS. Ya, KLMN. Yang satunya PQRS. PQRS ya, seperti itu. PQRS. Jadi saya bisa lihat PQRS di sini. Nah, kita cek sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat sudut K itu sama dengan sudut mana? Sama dengan sudut P. Nah, bersesuaian dia. Sudut N bersesuaian dengan sudut mana? Sudut S. Sudut R. Kalau sudut R dengan mana? Sudut M. Sudut Q bersesuaian dengan sudut L. Nah, disebut bersesuaian. Sedangkan yang kedua, sisi-sisi bersesuaian sama panjang. Dikasih tanda dia. KL. Sisi KL sama dengan sisi PQ, dia sama panjang. Sisi KN bersesuaian dengan sisi PS. Sisi MN bersesuaian dengan sisi RS. Sisi LM bersesuaian dengan sisi QR. Ya, seperti itu. Nah, itu disebut dengan kongruen pada bangun datar. Jadi pahami? Jadi ketika sudutnya sama besar tapi sisinya tidak sama panjang juga tidak berlaku, atau sebaliknya sisinya sama panjang tapi sudutnya tidak bersesuaian juga tidak boleh. Contoh sederhana semisal saya gambarkan, semisal seperti ini gambarnya. Ini sisi A, B, C, D. Kemudian yang ini bentuknya seperti ini. Ini E, F, G, H. Kita tahu, oke, sekarang kita lihat sisinya sama panjang. Sisinya sama panjang. Anggap aja A, B sama dengan EF. BC sama dengan FG. CD sama dengan sudut GH. AD sama dengan sudut EH. Namun sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Di sini dia lebih dari 90 derajat, tapi di sini dia 90 derajat. Nah, ini kan berbeda, dia tidak sama. Nah, jadi dua bangun ini tidak kongruen. Nah, itu contohnya. Jadi kedua syarat ini harus terpenuhi untuk dua buah bangun datar.
Selanjutnya kita masuk ke sifat kongruen untuk segitiga ya. Syarat dua segitiga kongruen. Ya, kalau tadi pada bangun datar syaratnya ada dua, yaitu sisi bersesuaian dan sudut-sudut sama besar. Oke, saya lengkapi. Sisinya sama, sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Itu untuk bangun datar. Sekarang untuk segitiga, dua buah segitiga dikatakan kongruen. Syaratnya ada beberapa. Yang pertama, SSS atau sisi. Ya. Jadi apa maksudnya? Semua sisi dia sama. Semua sisinya bersesuaian. Contoh di sini, saya kasih nama A, ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C, dan ini D, E, F. Dari semua sisinya, sisi AB itu sama dengan sisi DE, sama panjang. BC sama dengan EF. AC sama dengan DF. Maka dia disebut kongruen walaupun tanpa melihat sudut. Ketika seluruh sisi bersesuaian sama panjang, pasti sudutnya sama panjang. Sama besar. Ingat, tapi ini berlaku untuk segitiga. Syarat kedua yaitu sisi sudut sisi. Oke, kita kasih nama semisal sama A, B, C, ini sudut D, E, F. Sisi, kita ambil sisi pertama. CA bersesuaian dengan FDF. Ini bersesuaian sama. Kemudian sudut. Nah, karena kita ambil di bawah harus sama. Maka sudut A sama dengan sudut D. Sisi, sudut, sisi. Sekarang sisinya kita lihat. Ternyata AB bersesuaian atau sama panjang dengan DE. Ya, dia bersesuaian. Maka dia berlaku, dia kongruen. Ingat, sudutnya harus terimpit oleh kedua sisi ya, atau terbentuk dari sisi yang kita cari. Yang ketiga adalah sudut sisi sudut. Ya. Sudutnya sama, sisinya sama panjang, dan sudut selanjutnya yang mengapit sisi tersebut juga sama besar. Maka syarat langsung dia juga termasuk kongruen atau yang lainnya sudut-sudut sisi. Nih ya, sudut-sudut sisi. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang sesuai sama panjang. Seperti itu. Kalau ini sudutnya sama ya, sudutnya sama, sudutnya, kemudian mencari sudut yang lain, kemudian dibandingkan dengan satu sisi yang sama, maka dia disebut kongruen. Seperti itu ya. Silakan diingat-ingat dengan baik tentang syarat-syaratnya ya. Sisi sudut sisi, sudut sisi sudut, atau sudut sisi. Nah, supaya kalian tidak bingung, kita langsung terapkan pada contoh soal. Silakan perhatikan pada dua gambar ini. Dua gambar ini pertama segitiga KLM, yang kedua segitiga EFG. Lihat, perhatikan gambar di samping kedua segitiga. Apakah kedua segitiga kongruen? Kita lihat syarat segitiga yang mana tadi yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan syarat pertama. Syarat pertama yaitu mana? Sisi ya. Karena lihat, yuk kita samakan mana sisi yang sama. KL sama dengan mana? 17 cm dengan sama dengan mana? EG ya, sama ya, 17. Mana lagi? Ada LM sama dengan mana? LM sama dengan FG ya, sama dengan 15 cm. Kemudian KM sama dengan mana?
sama dengan EF. Nah, sudah pasti dia kongruen ya. Kita gunakan saat ini sisi ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Nah, untuk menyebutkan pasangan sudut yang sama besar, kita harus menyesuaikan dengan sisi yang diapit. Ya. Pertama kita lihat sudut L. Oke. Kita kasih tanda dulu biar gak bingung. Ini sudut ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. L ini sama dengan ini. Ya, kita lihat. Sekarang sudut L kita lihat. Sama dengan mana sudut L? Diapit oleh 15 dan 17 cm. Makanya 15 17, maka sama dengan sudut G. Ya, ini sama dengan ini. Maka sudut L sama dengan sudut G. Ya, mana lagi sekarang? Sudut M. Sudut M sama dengan mana sudut M? 15 dan 18. 15 dan 8. 15 dan 8, maka sama dengan sudut F. Ternyata sudut M sama dengan sudut F. Yang selanjutnya adalah sudut K. Sudut K sama dengan mana sudut K? Sudut K ternyata sama dengan sudut E. Ya, sisanya. Sudut K sama dengan sudut E. Nah, seperti itu. Jadi dia menjawab nomor 1 atau A terjawab, yang B pun terjawab juga. Oke, bisa dipahami? Jadi pertama kita harus pahami syarat dari segitiga kongruen. Oke, selanjutnya kalau sudah paham, kita lanjut ke soalan selanjutnya. Perhatikan di sini. Jika segitiga PQR dan segitiga KLM kongruen, tentukan panjang QR. Tentukan panjang QR. Oke, karena di sini dia sudah mengatakan dia kongruen, maka kita bisa melihat sisinya. PQ sama dengan apa PQ? Sudut PQ sama sudut dengan KM. Oke, sudut PQ sama dengan sudut KM. Sekarang sudut mana lagi? Sudut P sama dengan sudut M, karena siku-siku dia. Sudut R di sini berapa? 43. Dan di sini sudutnya 47. Kira-kira mana yang sesuai sudut R? Maka sudut R sama dengan sudut L, yaitu 43 derajat. Maka sudut K sama dengan sudut apa? Sudut G sama dengan 47 derajat. Nah, dari sini kita akan bisa lihat kan satu persatu. Sekarang kita lihat, intinya adalah QR. QR di sini lihat, QR ini sama dengan mana QR? Kita lihat pengapitnya 43 dan 47. Mana yang sama dengan 43 dan 47? 43 dan 47. Maka dia sama panjang dengan KL. Nah, ya seperti itu. Maka QR sama dengan sisi KL. Untuk mencarinya bagaimana? Kita bisa menggunakan Pythagoras karena dia segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Coba kita cari segitiga siku-siku di sini. Yang bawahnya dia 21, yang atasnya 20. Dia di sini derajat. Ayo, berapa? Segitiga siku-siku.
Ya, kira-kira berapa dia? Coba kalian kerjakan, coba cari segitiga siku-sikunya. Masih ingat gak? Oke, kita bisa, kalau lupa, KL kuadrat sama dengan KM kuadrat ditambah ML kuadrat ya. KL kuadrat sama dengan berapa ini? KM. KM nya 20 kuadrat ditambah ML nya berapa? 21 kuadrat sama dengan berapa? 400 ditambah 21 kuadrat sama dengan berapa? Dengan berapa? 1 sama dengan berapa? 8 4 1 sama dengan berapa sekarang? Sama dengan berapa? Akarnya lihat ini akar. KL sama dengan berapa? Sama dengan akar dari 81 29, maka panjang dari QR, karena QR sama dengan KL sedangkan KL sama dengan 29, maka QR sama dengan 29. Seperti itu. Oke, selanjutnya buktikan bahwa segitiga EGH dan FGH dia kongruen. EHG dan FHG ya. Yo, coba syaratnya kita bisa gunakan mana? Kita bisa menggunakan syarat pertama boleh. Syarat pertama kita bisa gunakan yaitu sisi ya. Kenapa kita gunakan sisi? Lihat di sini sudah memiliki tanda dia. Yuk kita gunakan cek. EG sama dengan mana? EG sama dengan FG. Oke, yang lain. EH sama dengan mana? EH sama dengan FH. Yang terakhir mana lagi? GH sama dengan mana? GH, karena dia berimpit ya, sama. Kalau yang lain boleh kita bisa gunakan syarat yang lain. Syarat yang lain kita bisa gunakan sisi sudut sisi ya. Pertama sisinya mana sisinya? Sisi yang bersama EG dengan ya, EG sama dengan FG. Kalau sudutnya yang mana? Sudut yang mana? Kita bisa gunakan sudut F dan E. Sudut E itu sama dengan sudut F. Kenapa sama? Karena dia segitiga. Apa gambar ini? Segitiga sama kaki ya. Karena segitiga sama kaki pasti ujung sudutnya sama besar. Dia sama besar di sini ya. Karena dia segitiga sama kaki. Yang lainnya apa lagi? Tentu saja EH sama dengan FH, seperti itu. Seperti ini juga boleh. Atau syarat lain boleh. Syarat yang lain banyak. Jadi pembuktian itu bebas. Bisa lihat soalnya. Ketentuan seperti apa. Kita bisa gunakan sisi sudut. Sudut yang mana kita bisa gunakan? Bebas, kita lihat. Ternyata dia di sini. Dia sudutnya berimpit. Ya, dia apa nih? Siku. Maka otomatis sudut H sama dengan sudut H ya. H dari EHG dan H satunya dari FGH. Sisinya mana? Sisinya dari
EH. EH sama dengan sisi FH. Sudut satunya mana? Ya ini tadi, sudut E sama dengan sudut F. Nah, banyak kah? Jadi banyak cara menyelesaikan, pembuktiannya bebas. Jadi tinggal lihat mana yang sesuai dengan soalnya, atau kalau bisa menggunakan semua syaratnya juga boleh digunakan. Selanjutnya, soal selanjutnya kita bahas jika RQ sama dengan RS. RQ kita kasih tanda dulu, RQ sama dengan RS. Dia sama. Buktikan bahwa segitiga PQR dia PQF. Masuk dulu. Dia sama di sini. Buktikan segitiga PQR dan PSR kongruen. Yuk, sama seperti mana buktinya? Kita cek buktinya. Pertama apa? Lihat di sini dia bangunnya apa? Bangunnya layang-layang. Karena lihat, karena kita sudah punya sama panjang, jadi kita bisa tuliskan bahwa syaratnya yang pertama kita bisa gunakan. Yuk kita cek dulu, nanti kita bisa sesuaikan. Sudki R sama dengan apa ini? RS. Nah, satu. Nanti kita sesuaikan. Sudutnya sama lagi mana? Sudut Q sama dengan sudut S. Ayo, sama. Mana lagi? Sisi PR sama dengan sisi PR juga, ya, karena dia berimpit ya, berimpit jadi dia sama panjang. Mana lagi? Sudutnya dia ya, dia sama di sini ya, ini sudutnya, nah, sama dia, karena dia pasti sama, maka sudut R sama dengan sudut R juga, seperti itu, karena dia berimpit atau di atasnya juga sama. Sudut P sama dengan sudut P. Sudut P dari PQR dan sudut P dari PSR. Jadi kita sesuaikan saja seperti itu. Maka kita bisa gunakan syaratnya mana? Bebas, kita bisa gunakan dari keempat syarat pun boleh, kita sesuaikan atau yang lainnya. Oke, bisa lihat ya kan? Oke, kita bisa gunakan apa? Syarat yang mana? Oke, kita pakai sudut sisi sudut ya. Kita bisa gunakan sisi sudut. Sudut mana? Sudut Q. Sudut Q sama dengan sudut S. Bisa. Sisi mana? Sisi QR sama dengan sisi RS. Nah, sudut mana lagi? Sudut R sama dengan sudut R. Nah, seperti ini. Nah, ini menjadi kesimpulan bahwa segitiga PQRS dan segitiga PSR dia kongruen. Kalau ada yang lain boleh dicoba. Oke, soal terakhir silakan dipahami coba. Buktikan bahwa segitiga ABC dan ADC kongruen. Oke, sekarang coba lihat ya di gambar apa. Kalau kalian bisa pahami, nanti kalian bisa gunakan sebagai bukti bahwa dia kongruen. Oke, coba kalian, dia gambarnya apa dia? Gambarnya adalah jajar genjang. Genjang ya, jajar genjang. Nah, dari jajar genjang ini ciri-cirinya kita bisa gunakan untuk menentukan dia kongruen atau tidak. Yuk kita cek segitiga ABC. Yuk kita dari sini dengan segitiga ADC. Yuk ABC dan ADC ya. Yuk cek ADC di sini. ADC. Mana yang sesuai? Pertama, sudut B, kita pakai sudut B aja dulu. Atau mana? Sudut AB boleh.
garis sisi AB. Sisi AB sama dengan siapa? Sisi CD ya, karena berhadapan. Jajar genjang sisi yang berhadapan sama panjang. Mana lagi? Mana? Ya, BC sama dengan AD. Ya, tadi ya ingat jajar genjang sisi yang berhadapan sama panjang. Selanjutnya apa lagi? Sudutnya, sudut apa? Sudut B sama dengan sudut D. Juga berlaku pada jajar genjang sudut yang berhadapan sama besar. Gini. Jadi dari kesimpulan ini bahwa terbukti bahwa dia segitiga kongruen. Ya, segitiga mana? Sisi apa? Syarat apa? Syarat sisi sudut sisi ya, bisa gunakan dia sisi AB, sudut B dan sisi BC seperti itu. Kita bisa gunakan sisi ini. Atau yang lain boleh. Kita bisa juga gunakan syarat apa? Syarat sisi. Dari mana? Yuk kita cek satu persatu. Sisi AB sama dengan sisi apa? AB sama dengan CD. Sisi BC sama dengan apa? Sama dengan AD. Selanjutnya, mana lagi? Yang terakhir, sisi AC sama dengan sisi AC. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa membuktikan menggunakan dua syarat, sisi sudut sisi atau sisi. Kalau yang lain boleh coba mencari ketika menggunakan syarat yang lain apakah tepat atau hasilnya berbeda, boleh dicoba dibuktikan. Mungkin cukup itu saja dari saya untuk pembuktian dari latihan materi untuk kekongruenan. Bila ada kekurangan nanti bisa tinggalkan di komen, atau mungkin masih kurang paham bisa tinggalkan di komen juga untuk bagian mana yang masih kurang paham. Oke, cukup dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.